Dia yang datang kalau gue sakit, dia yang selalu jagain gue kalau gue udah kebanyakan minum, dia datengin gue ke tempat kerja. Pokoknya gimana sih seorang 911 yang datang selalu baik dan tepat waktu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue, Dera, di podcast Teman Tidur. Dan seperti biasa malam hari ini gue bakal menemani lo dengan satu cerita yang udah gue pilih. Dan semoga cerita malam hari ini bisa nemenin lo sampai akhirnya nanti lo tertidur ya, amin. Dan karena ini hari Sabtu dan tepatnya malam minggu, gue mau mengucapkan selamat malam minggu. Meskipun mungkin gak semuanya merayakan, merayakan gitu. Atau mungkin bisa dibilang gak semuanya keluar rumah atau keluar kosan gitu ya pada malam hari ini. Tapi ya gak apa-apa, semoga dimanapun lo berada pada malam hari ini, entah lo mau berangkat atau sebelum berangkat malam mingguan, semoga malam hari ini lo diliputi banyak-banyak rasa bahagia ya, amin. Dan ya, seperti biasa malam hari ini gue bakal ngangkat satu cerita yang udah gue pilih ceritanya. Ini menurut gue lumayan plot twist di akhir. Apa ya, nggak nyangka gitu, maksudnya akhirnya bakal kayak gitu. Dan anyway, buat lo yang belum dengerin episode sebelumnya, itu ada episode 29 di season 8. Itu tuh episode menurut gue ini banget sih, maksudnya berhasil untuk bikin gue penasaran sama si ceritanya gitu loh. Jadi ternyata di episode 29 itu adalah kelanjutan atau point of view di cerita yang sama dari posisi si cowok. Nah kalau di episode yang 494 itu point of view dari si cewek. Dan itu ada baiknya lo dengerin dulu yang 494, terus lo dengerin episode yang 28 di season 8 itu. Ini sebenarnya jedanya hampir 1 tahun ya gue bawainnya, cuma itu yang bikin gue jadi kayak seru aja gitu untuk ngebawain cerita yang episode kemarin. Dan ya di episode sebelumnya gue bilang bantu gue untuk cari tahu di episode berapa ini cerita yang dimaksud sama si cowok yang di episode 29 itu. 28. Dan akhirnya setelah gue beres take, itu gue langsung cari, gue juga sempet update instastory gitu. Gue cari terus dengan kata keyword yang ya ibaratnya kalimat yang di highlight di episode 28 itu di email sama di websitenya gue cari dan ketemu. Itu dari episode 494 yang judulnya tuh Selamat Datang Penyesalan. Wah itu kacau banget sih, maksudnya jadi episode kemarin tuh bisa dibilang kayak ya bener-bener penyesalan gitu. Kalau gue boleh tarik kesimpulan ya, jadi kayak ya itu tuh episode benar-benar penyesalan. Jadi mungkin buat lo yang belum dengerin episode 28 sama 494-nya lo bisa dengerin setelah ini. Mungkin. Dan di episode malam hari ini juga menurut gue ceritanya lumayan menarik. Karena ini ceritanya gak terlalu panjang. Jadi tadi gue sempetin untuk baca-bacain dulu ceritanya. Karena ya gabut juga gue malam hari ini. Terus tadi gue lumayan banyak baca cerita, mungkin ada 10 cerita atau lebih. Dan akhirnya gue pilih satu cerita yang bakal gue bawain malam hari ini. Dan cerita malam hari ini mirip-mirip sama cerita yang sebelumnya di episode 28, itu tentang penyesalan. Dan ya ini kayaknya tingkatan penyesalan yang paling tinggi kalau menurut gue. Bukan penyesalan yang gimana-gimana ya, lebih ke kayak belum bisa melakukan yang terbaik ketika di masa lalu itu aja sih sebenarnya. Tapi anyway, seperti biasa sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu buat lo yang belum nyobain parfum, lo wajib banget cobain parfum yang baru gue keluarin kemarin. Itu namanya Salira Perfume, atau linknya nanti gue cantumin di bio ya. Ada 5 varian yang wanginya dijamin itu enak-enak semua. Wangi yang paling gue suka itu parfum yang cowok. Kalau gue mau motoran gue pakai yang Delphin. Kalau gue mau banyak indoor kayak ke coffee shop gitu, gue lagi suka yang pakai Zinnia sama Mauve satu lagi.
Nah itu untuk yang Zinnia sama Mauve itu unisex, dan untuk Delphin itu parfum untuk cowok. Nah yang unisex satu lagi ada Amaryllis, dan untuk yang cewek, parfum ceweknya itu ada Pini. Itu variannya enak-enak semua. Buat lo yang mau lebih tahu detailnya, mungkin lo bisa follow juga ya di TikToknya salira.perfume atau salira.official. Atau mungkin nanti gue bakal cantumin si link sosial medianya juga di deskripsi di bawah ya. Dan tentunya buat lo yang udah pada cekot, terima kasih banyak. Buat yang belum pada cekot, yuk langsung digasin karena ini tanggal muda gak sih? Harusnya udah pada gajian kan? Atau mungkin nanti gue bakal kasih promo deh di hari ini. Harusnya ini gue tag-nya sehari sebelum. Jadi harusnya nanti di hari Sabtu Minggu nanti gue kasih flash sale untuk payday. Oke, biar nggak terlalu lama lagi, gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Jadi malam hari ini ceritanya datang dari Anne. Yang nama Anne itu udah disamarin ya, anyway. Jadi ceritanya kayak gini. Hai Kak Dera, gue Anne. Gue punya seseorang bernama AG yang gue selalu bilang kalau dia sahabat gue. Bisa dibilang dia selalu menjadi 911 gue selama ini. Gue kenal sama dia lama banget, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Gue tahu dia karena dia temennya temen gue. Panggil aja dia Karin. Jadi temennya Anne ini Karin. Yang ngenalin ke AG mungkin ya. Tapi kita mulai deket banget kira-kira 5 tahun yang lalu. Kedekatan kita ya gue anggap sebagai sahabatan. Awalnya karena circle kita sama, dan karena rumah dia sama kosan gue searah, ya kita sering pulang bareng kalau pas nongkrong bareng. Singkat cerita, Karin ini bilang sama gue musuhin lo kalau lo pulang bareng dia mulu, kata Karin ya, yang notabinya itu temennya si Anne juga. Entah bercanda atau enggak, tapi buat gue yang memegang teguh pertemanan, ya gue menganggap itu lumayan serius. Ya emang mereka pernah deket, tapi itu udah 2 tahun yang lalu. Dan kayaknya Karin ini masih ngarep, padahal dia udah punya pacar. Gue bilang sama si AG kalau Karin ini gak suka kalau kita pulang bareng. Gue bilang karena dia menawarkan diri lagi buat antar gue pulang. Waktu itu kondisinya gue balik udah jam 12-an malam gitu. Dan dia khawatir tapi gue bersikeras gak mau diantar. Akhirnya dia bolehin, tapi dengan catatan gue harus foto Gojeknya. Lucu ya? Oke, gue lanjut lagi ceritanya. Setelah itu akhirnya dia sering main ke kosan gue, tapi diem-diem gitu. For your info, AG ini anaknya gak macem-macem. Sopan banget sama cewek. Kita juga sering dugem bareng. Dalam tanda kurung ya, namanya juga saat itu masih muda ya. Dan yes, he is my 911. Dia yang datang kalau gue sakit. Dia yang selalu jagain gue kalau gue udah kebanyakan minum. Dia datengin gue ke tempat kerja. Pokoknya gimana sih seorang 911 yang datang selalu baik dan tepat waktu. Bahkan ketika gue galau aja, dia pasti ada. Dengan dia yang seperti ini, ada nyaman di gue, dan kalau ditanya suka atau enggak, ya pasti gue suka. Tapi gue gak mau berlebihan dan ngarepin yang lebih. Sampai persahabatan manis kita ini memasuki drama baru. Ya, AG sahabat gue menyatakan perasaannya sama gue. Di situ perasaan gue gak karuan, gue seneng banget, tapi gue gak bisa nerima dia. Dengan alasan yang mungkin kalian bakal bilang bodoh. Gue gak bisa nerima dia karena gue menghargai pertemanan gue dengan Karin. Bodoh? Iya. Untuk hal ini gue bodoh banget. Dia memaksakan gue untuk gak usah mikirin Karin. Tapi gue gak bisa. Akhirnya kita cekcok dan gue mulai membatasi diri. Kita jadi jarang ketemu, bahkan chat pun seperlunya. Tapi dia tetap AG, orang yang paling baik yang pernah ada buat gue. Malam ini gue dugem, ketemu dia di luar dengan keadaan sudah mabuk parah. Dalam tanda kurung dia dijagain sama teman-temannya waktu itu. Mau gimana, dia tetap sahabat gue. Gue datengin dia, tapi dia malah marah. Akhirnya dia keluarkan semua emosinya malam itu.
dengan kata-kata yang bikin gue sedih banget. Tapi gue maklum, karena dia mabuk. Beberapa hari kemudian, dia ada chat, dia nanya kabar dan lain-lain. Setelah itu terbahas kejadian saat dia mabuk, dia merasa bersalah, dia datang jam 2 malam dengan kondisi hujan deras. Drama ya, tapi itu jadi luka baru buat gue, karena dia orang pertama yang bisa treat gue sebaik ini. Di situ kita baikan, tapi gue tetap dengan menjaga jarak. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, kita berdebat lagi, dan di situ puncak kemarahan AG. Dia sampai blok Instagram gue. Dari situ benar-benar kita menjalani kehidupan masing-masing. Sampai di sekitar tahun 2020-an, gue tiba-tiba coba buka Instagram dia lagi, dan ternyata udah di-unblock. Otomatis gue follow lagi dong. Hubungan kami membaik tapi seadanya. Setidaknya kami baik-baik aja. 2020 itu kan pandemi ya, jadi orang-orang gak bisa mudik lebaran. Jadi lebaran di tahun itu, gue sama teman-teman gue cuma datengin teman-teman yang open house dan berakhir di coffee shop yang masih buka di lebaran hari pertama. Tanpa sengaja gue ketemu dia di sana. Gue datengin, gue rangkul, terus senderan di pundaknya kayak dulu lagi. Seneng banget. Perasaan gue masih kayak dulu, gak berubah. Gue masih sayang. Gue cerita, dia juga cerita tentang pekerjaan barunya. Gue godain dia karena dia keren mau kerja sambil kuliah. Dia bilang, tapi gue cuma sebentar aja di situ. Ya gue pikir karena dia mau beresin kuliahnya, tapi ternyata itu kata-kata terakhir dia. Gak lama dari situ, dia sakit dan Allah lebih sayang sama dia. Iya, dia kembali ke Sang Pencipta. Di situ gue merasakan patah hati kedua. Luka gue kembali terbuka lebar dan gak pernah sembuh sampai sekarang. Sempet gue benci sama Karin. Tapi mau gimana lagi? Kadang kamu harus kehilangan seseorang sebelum akhirnya menyadari betapa berartinya dia dalam hidupmu kan. Dan ceritanya selesai. Ini gue bener-bener gak nyangka ceritanya akhirnya bakal kayak gini. Tapi anyway, semoga AG diterima di tempat yang paling mulia ya, amin. Dan untuk Anne, semoga lo sekarang udah dapet penggantinya ya. Karena mengingat cerita lo ini udah dikirimin di tahun kemarin ya, sebenarnya tahun kemarin tuh belum lama-lama banget ya. Karena ini kan baru awal tahun di bulan Februari. Jadi kayak ya belum lama-lama banget. Cuma ya semoga lo udah bisa berdamai dengan penyesalan lo itu gitu. Dan ya ini yang gue bilang di awal yang tadi gue sempat sampein, kayak cerita ini ada bumbu-bumbu penyesalan yang gue anggapnya ini penyesalan yang paling tinggi ya. Maksudnya kayak ya udah lo udah nyesel dan nggak bisa balik lagi. Maksudnya nggak bisa memperbaiki itu semua. Terlepas dari apapun itu ya, intinya gue lebih ke kayak pengen ngebahas tentang perasaan aja gitu. Lo lagi ngerasain sesuatu sama seseorang, tapi pada saat itu tuh lo sebenarnya punya perasaan kan. Tapi karena gak enakan sama teman lo itu, lo jadi ngambil keputusan untuk kayak ya udah nggak sama orang yang lo suka gitu atau orang yang lo sayang gitu. Ya meskipun ketika lo pada saat itu punya hubungan sama Eji, maksudnya Anne gitu punya hubungan sama Eji, ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ya takdirnya jadi berubah gitu. Enggak juga gitu ya, mungkin takdir akan tetap berjalan semestinya gitu. Tapi ya setidaknya lo sedang tidak membohongi diri lo sendiri gitu. Itu aja sih yang pengen gue garis bawahi sebenarnya. Jadi kayak ketika lo lagi ngerasain sesuatu, ya lo jangan berusaha untuk bohong sama orang lain atau bahkan sama diri lo sendiri gitu. Jadi kayak beberapa ketakutan yang sebenarnya belum tentu terjadi, ya seharusnya nggak mesti lo takutin gitu. Selama itu jadi sesuatu hal yang baik, ya nggak ada salahnya kan kalau menurut gue gitu. Nah kalau di episode sebelumnya itu kan kayak episode 28 itu ada kaitannya sama episode 494. Itu penyesalan juga, tapi ya penyesalan yang ya mirip-mirip tapi orangnya tuh udah jauh. Kalau nggak salah terakhir tuh
gue baca di episode 28 itu ceritanya si cowok ini udah nggak ada di Indonesia, jadi dia udah cabut dari negara Indonesia, mungkin dia kerja atau tinggal di sana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya udah itu jadi kayak jauh banget kan jaraknya gitu. Nah itu kan jadi sebuah penyesalan juga ya, kalau menurut gue gitu ya. Ya ditambah lagi kayak ada beberapa hal yang ibaratnya tuh kayak apa ya, kayak miskomunikasi. Jadi si ceweknya mikir kayak gimana, ternyata kenyataannya tuh enggak kayak gitu gitu. Ya mungkin gue spill dulu ya. Jadi si ceweknya tuh mikir si cowok ini nih udah punya pasangan. Padahal si cewek yang ketemu sama, si cewek, gimana tuh? Jadi kenapa si cewek yang di episode 494 itu bilang, ya si cowok yang pernah deket sama dia itu udah punya pasangan. Dia tuh ketemu gitu sama si cowok itu pas waktu di parkiran gereja gitu. Nah si cewek ini mikirnya itu adalah cewek barunya si cowok yang dulu sempat ngedeketin gitu. Tapi ternyata pas di episode 28 tuh diceritain kalau ternyata itu tuh bukan ceweknya, tapi ya mungkin calon ceweknya karena itu dikenalin sama orang tuanya. Cuma si cowok ini nih nggak ngerasa nyambung-nyambung juga gitu. Pokoknya lo bisa dengerin deh episode 494 sama episode 28 di season 8, episode yang kemarin. Dan mungkin di episode malam hari ini dengan adanya episode 29 ini juga, gue nggak tahu ya hal baik yang menurut gue bisa gue ambil atau mungkin lo juga bisa ambil itu adalah ya lo nggak bisa bohong sama orang lain ataupun lo nggak bisa bohong sama diri lo sendiri gitu. Ketika lo lagi ngerasain apa, ya lo sampein. Ketika lo ada ketakutan yang belum benar-benar terjadi, ya jangan sepenuhnya lo takutin gitu. Kenapa lo nggak coba untuk diskusiin aja gitu sama calon pasangan atau sama pasangan lo sendiri gitu loh. Karena ketika lo melewatkan itu semua, ya kemungkinan besar cuma penyesalan yang bakal menghampiri lo gitu. Iya gak sih? Tapi terlepas apapun itu ya sebenarnya itu sah-sah aja, fine-fine aja ketika lo punya keputusan lo sendiri, silahkan. Tapi dari beberapa cerita yang mungkin lo bisa dengerin di episode-episode teman tidur yang lainnya, itu ada banyak penyesalan yang dimana dia tuh nggak berani untuk ngungkapin. Bahkan ada orang yang udah ngungkapin nih, orang yang dia sayang ngungkapin ke dia, dan dia tuh sebenarnya punya perasaan yang sama juga. Tapi karena gengsi, karena nggak mau merusak pertemanan, karena bla 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 gitu, alasan yang lain-lain ya, itu jadi kayak ya apa ya, ya menolak itu semua gitu dengan bilang enggak gitu. Tapi kebanyakan ya setelah momen itu tuh jadinya pada nyesel karena anjir ternyata nggak ada yang lebih baik dari cowok yang pernah deketin gue waktu itu, atau dari cewek yang pernah deketin gue waktu itu gitu. Jadi ini bisa terjadi di cewek ataupun bisa terjadi di cowok gitu. Dan ya semoga episode malam hari ini sedikit bisa mengingatkan lo ketika lo mau mengambil keputusan gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan lo itu sama temen terus ada rasa gitu. Tapi sebenarnya lo tuh masih kayak yang masih main-main gitu loh, kayak belum mau serius banget. Ya kalau gue boleh kasih saran sih mending gak usah ambil resiko. Maksudnya mending lo stay temenan aja, jangan naik ke jenjang yang selanjutnya. Maksudnya ke hubungan yang lebih serius atau hubungan yang lebih apa ya, sifatnya kayak bukan private apa ya, ya lebih eksklusif. Ya eksklusif gitu, kayak ibaratnya lebih spesial lah. Yaudah aja sebatas teman ataupun sahabatan. Kalau emang lo belum benar-benar kepikiran untuk punya hubungan yang lebih serius gitu. Tapi kalau lo emang udah ada di titik yang kayak pengen serius, pengen punya hubungan yang serius, pengen nikah gitu, nggak ada salahnya lo coba untuk tanya sama temen lo itu, kira-kira dia mau nggak gitu untuk jadi pasangan sehidup dan semati lo. Iya. Sehidup doang ya. Kalau semati kan kita nggak pernah ada yang tahu kita meninggalnya kapan gitu. Jadi kayak gitulah kalau dari gue. Dan ya sekali lagi semoga episode malam hari ini ada banyak hal baik yang bisa lo ambil dari episode malam hari ini ya. Amin. Oke, mungkin itu aja untuk episode malam hari ini. Meskipun ceritanya gak terlalu panjang, semoga ya ini berkesan di hati lo dan bisa jadi pertimbangan ketika lo mau mengambil keputusan.
Sebelum gue menutup episode malam hari ini, gue mau ngingetin juga buat lo yang mau cerita, itu bisa banget lo bisa kirimin ceritanya atau rekaman ceritanya, lo bisa kirimin ke websitenya Teman Tidur. Itu ada di www.temantidur.id atau mungkin nanti gue bakal cantumin juga linknya di deskripsi. Jadi di situ lo bisa tulis ceritanya ataupun rekam dulu ceritanya terus lo kirimin di situ. Jadi lo bisa attachment file di situ. Dan jangan lupa untuk isi semuanya kayak nama, nomor telepon, emailnya gitu. Kalau perlu pas di ceritanya itu lo pakai judul ceritanya. Jadi biar enak gue baca-baca ceritanya gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi thank you banget buat lo yang udah dengerin podcast Teman Tidur. Kalau ternyata episode malam hari ini dirasa belum bisa bikin lo tidur, lo bisa lanjut untuk dengerin episode-episode Teman Tidur yang lainnya. Untuk di Spotify itu ada 500 episode lebih, jadi lo bisa bebas pilih episode yang manapun itu. Kalau untuk di YouTube mungkin episodenya terbatas karena dulu gue sempet eksklusif di Spotify. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.